Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Ulfi Fajri, BP 191-151-2010, akan menjelaskan tentang praktikum yang telah kita lakukan pada modul 4 minggu lalu, yakni tentang software cycle dan register. Nah, pada software cycle itu terdapat 4 tahapan, di mana 4 tahapan itu adalah pre-processing, compiling, assembling, dan juga linking. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke praktikumnya. Eh, untuk pertama, kita sudah mempunyai eh, file C, di mana ini merupakan fungsi faktorial. Nah, di sini kita dapat lihat di sini adalah define in 10, in itu nilai 10, dan sini terdapat kodenya untuk print, dan juga ini adalah fungsi faktorial. Nah, kita langsung saja ke bagian untuk melakukan proses pre-processing. Nah, pre-processing dapat kita lakukan dengan kode ini. Tinggal kita tekan enter. Nah, nantinya di hasil dari mengexecute command ini, nantinya pada folder yang sama kita akan mendapatkan file .i yang nantinya ini file .i yang bisa yang merupakan hasil dari pre-processing. Nah, dapat kita lihat perbedaannya pada pre-processing ini. Untuk bagian comment itu dihilangkan karena tidak perlu ya sepertinya, karena comment ini cuma berfungsi sebagai teks untuk membantu programmer untuk memahami isi kode, sehingga pada preprocessing dihilangkan karena nantinya juga tidak perlu oleh mesin untuk membacanya. Nah, selanjutnya di sini karena ada define in 10, makanya pada preprocessing nilai in yang di sini dimasukkan langsung nilai 10, sehingga artinya pada preprocessing ini nilai-nilai uh, yang di-define nantinya akan masuk, dan juga apabila kita menggunakan library, maka isi dari library itu akan proses dahulu sehingga dapat memproses kode-kode selanjutnya. Nah, setelah kita mendapatkan file dari preprocessing, kita lanjut ke proses compiling, di mana kita tinggal mengetikkan gcc min s fact.c min o fact.s. Nah, sama seperti fact.i tadi, di folder yang sama kita akan mendapatkan fact.s. Kita buka. Untuk itu, mari kita lihat di sini untuk fact.s terlihat di sini kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 register, di mana itu terisi dari register RBP, RSP, register EA, ED dengan EC, di mana register EAE ini merupakan register untuk memasukkan nilai, sedangkan RBP dan RSP ini bertindak sebagai untuk menjadi stack dan juga stack pointer nantinya yang akan digunakan. Nah, di sini juga kita lihat berapa kali fungsi fact dipanggil. Pertama dipanggil pada main, selanjutnya juga dipanggil pada L4, ini dipanggil lagi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan optimizing. Sebentar sebelum itu kita perlu membandingkan ini dengan fact dengan bahasa MIPS yang kita cobakan pada mata pelajaran Arcom.
Baiklah, tinggal buka sebentar. Yap. Nah, untuk bahasa yang digunakan ada perbedaan di mana untuk penggunaan sini juga terdapat penggunaan perbedaan kata yang dipakai untuk pada instruksinya pada prosesor Intel. Kita lihat, coba saja ambil contoh eh, untuk call. Di sini juga ADI ya, sini pakai ADI, sedangkan di sini juga ada pakai ADI. Kita cuma memakai sub ada add ya, add queue di sini, dan juga pada prosesor MIPS kita biasanya menggunakan subi ya. Kalau untuk pengurangan di sini kita menggunakan sub Q atau sub L ya di sini. Dan juga penggunaan register yang ada pada prosesor MIPS dan juga prosesor Intel juga berbeda, di mana untuk stack pointer sendiri tinggal menuliskan $SP, sedangkan di sini menggunakan tanda persen dan diikuti dengan nama registernya. Nah, untuk perbandingan dari MIPS dan Intel sendiri itu dikarenakan perbedaan dari arsitektur prosesornya sendiri yang sehingga menyebabkan perbedaan tertentu pada bahasa yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah kita membandingkan itu, kita masuk ke tahap optimasi. Optimasi ini digunakan untuk mungkin untuk memperkecil ukuran kode dan juga meminimalisir waktu eksekusi sehingga file terasa lebih optimize. Nah, untuk yang pertama kita akan melakukan optimasi O0. Kita tinggal ketik lagi di sini. Angka yang sama juga terdapat ya, akan keluar fact 0. Mari kita buka saja. Tinggal kita tutup. Mari kita bandingkan langsung fact 0 dan juga fact S yang sebelum kita optimize. Nah, di sini sepertinya tidak terdapat perbedaan, semuanya sama. Ini dikarenakan O0 sendiri merupakan optimasi yang bersifat default seperti pada modul kita dapat lihat di sini, sehingga kalau kita melakukan proses kompilasi itu sudah terotomatis dioptimasi sehingga file-file sehingga tidak terdapat perbedaan antara fact0o dan O0 dan juga fact.s biasa karena intinya sudah sama saja. Selanjutnya kita akan mencoba fact O1 dulu. Fact S berarti fact 0. Kita coba bandingkan semuanya ya. Nah, di sini kita dapat perbedaan di mana pada level yang pertama ini nantinya jumlah baris kode akan berkurang dan juga untuk labelnya ini nantinya juga akan di rearrange atau diubah lagi sehingga lebih optimize. Sini kita dapat lihat di mana fungsi call itu nantinya akan
Karena optimize ini eh, melakukan konversi-konversi terhadap instruksinya sehingga nantinya instruksi-instruksi yang dibuatkan lebih lebih pendek, di mana pada optimasi ini kita juga melakukan apa namanya eliminate dead code, di mana pada kode-kode yang seharusnya bisa dieliminasi itu akan dieliminasi sehingga baris kode yang dilakukan lebih kecil. Namun untuk melakukan itu tentu diperlukan waktu kompilasi yang lebih lama karena kita perlu melakukan uh, waktu ekstra untuk melakukan mengeliminate dead code atau membuat uh, inline fungsi dan juga melakukan operasi-operasi optimize lainnya. Nah, dari tabel di sini kita dapat lihat untuk waktu eksekusi dan ukuran code itu seharusnya lebih kecil daripada default. Mari kita lihat apakah memang lebih kecil. Untuk filenya. Nah, untuk filenya sendiri kita dapat lihat di sini ukurannya 01S itu lebih kecil ya daripada fact S, mana itu memang benar karena baris kode yang digunakan di sini juga lebih kecil. Terus untuk penggunaan labelnya juga berbeda di sini, penggunaan jamnya. Mungkin selanjutnya kita lanjutkan ke bagian O2. Nah, kita bandingkan saja O2 dengan O1. O1 dan O2 tidak jauh berbeda. Mungkin yang perubahan di sini juga kita dapat lihat di mana pengurangan instruksi-instruksi pada main juga berkurang. Di mana yang sebelumnya kita lihat di sini cuma ada 48 baris, sedangkan di dalam 49 baris berarti ada satu baris kode lagi yang di optimize, mungkin dieliminasi atau diganti dengan penggunaan kode lain sehingga dapat mencapai ukuran yang lebih kecil dan untuk waktu eksekusi yang lebih cepat nantinya. Nah, selanjutnya pada tabel juga dapat kita lihat untuk waktu eksekusi itu adalah lebih kecil dan ukuran kode itu adalah sama ya, berarti tidak jauh berbeda antara O1 dan O2. Di sini kita dapat lihat untuk O1 dan O2 itu sama-sama bernilai 1 kilobyte. Nah, selanjutnya kita akan mencobakan untuk O3. Kemudian kita tinggal ini saja. Untuk O3 sendiri ini merupakan level optimize di mana kita akan melakukan inline function di mana kita akan mengurangi pemanggilan atau fungsi call di mana itu menyebabkan file kita tidak perlu melakukan calling sehingga hanya ada terdapat fungsi-fungsi seperti ini yang nantinya banyak ya, sehingga besar dari file code-nya itu akan menjadi lebih besar daripada lainnya. Tapi untuk waktu eksekusinya itu menjadi lebih cepat karena kita melakukan inline function di mana itu merupakan metode untuk optimize. Namun waktu untuk kompilasinya itu menjadi lama karena banyak file yang harus dikompilasi, banyak baris kode yang harus kompilasi. Nah, selanjutnya pada modul itu adalah
melakukan optimasi OS dan juga melakukan optimasi OFS. Nah, lanjut saja. Coba lihat. Nah, untuk fake OS sendiri kita dapat lihat filenya lebih kecil dibandingkan dari ukurannya lebih kecil dibandingkan optimisasi yang kita telah lakukan di sebelum-sebelumnya. Untuk fake O1 saja, untuk fake O2 saja yang paling kecil tadi itu baris kodenya sampai 48, sedangkan untuk fake OS ini barisnya itu cuma 41. Berdasarkan tabel juga dapat kita lihat untuk ukuran kodenya itu merupakan lebih kecil ya dibandingkan O2, O1. Namun untuk eksekusinya sama. Untuk pemakaian memori lebih besar, atau waktu kompilasi juga agak lebih lama. Pada level nantinya pada lebih tepatnya OS ini akhirnya akan merupakan optimasi lanjut dari optimasi level 2 atau O2, di mana berguna untuk code size atau mengurangi size code, sehingga nantinya untuk OS ini dapat mengurangi size code. Selanjutnya dapat kita lihat di sini, kita bandingkan langsung saja dengan fake O2. Di sini ada beberapa fungsi yang semakin sedikit ya baris instruksinya, namun memiliki fungsi yang sama. Saya lupa untuk menyatakan kalau pada optimasi 3 ini, level 3 ini jarang dipakai karena dapat menyebabkan itu yang namanya bug atau kesalahan pada kodenya nantinya. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan fake OFAS ya, dimana kita ingin menghasilkan waktu eksekusi yang lebih cepat ya dibandingkan yang lain. Pada dasarnya OFAS sendiri itu sama saja dengan O3, namun lebih cepat sepertinya. Kita enter. Nah, kita bandingkan fake O3 dengan fake OFAS. Di sini ternyata sama saja ya, sama-sama dengan 137. Dimana pada tabel juga terlihat data yang pada OFAS dan O3 itu sama saja nantinya, tidak dapat perbedaan. Nah, sama-sama melakukan yang namanya itu inline fungsi, dimana tidak terdapat banyak call ke fungsi itu sendiri, tidak banyak melakukan rekursi, dan juga mengeliminasi kode-kode yang bersifat tidak perlu. Nah, selanjutnya setelah semuanya selesai, kita akan mengurutkan size dari optimasi-optimasi ini dengan melakukan perintah berikut, itu mengetikkan satu-satu berarti ya. Karena saya sudah melakukan praktikumnya, saya tinggal buka filenya saja ya di sini untuk mempersingkat waktu juga. Di sini sudah lakukan praktikum kemarin, di mana urutan dan untuk file yang terkecil sampai terbesar itu adalah fake O1, fake O0, fake O2, fake OS, fake OFAS, dan juga fake O3. Sesuai dengan tabelnya, pemakaian memori lebih besar karena baris kode yang dihasilkan, ukuran kode yang dihasilkan fake O3 dan fake OFAS itu lebih besar, maka nantinya
mereka itu merupakan yang paling besar ya, seperti cocok sesuai dengan tabel untuk optimasi file. Nah, selanjutnya ada juga pertanyaan mengapa pada program ini tidak memerlukan linker. Nah, linker sendiri nantinya akan berfungsi untuk menyatukan source code sehingga satu program itu dapat dieksekusi. Contohnya saja, mungkin contoh penggunaan linker itu karena pada program C kita bisa menggunakan library-library. Nah, nantinya library-library itu akan dilakukan compiling juga. Nantinya hasil compiling dan assembly-nya nanti akan digabungkan dengan linker dengan program yang kita buat. Kenapa kita tidak pada program ini tidak memerlukan linker? Karena kita tidak menggunakan library sama sekali dan tidak menggunakan file-file lain untuk menjalankan programnya. Nah, maka dari itu kita tidak memerlukan linker pada program faktorial yang telah kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya itu adalah Takeuchi function. Nah, dilihat dari kodenya, Takeuchi function ini nantinya akan melakukan rekursi ya, di mana setiap y kecil dari x nantinya akan melakukan fungsi rekursif sehingga fungsi ini akan memanggil fungsinya sendiri sampai dengan kondisi else ini nanti ditemukan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah membuat file Takeuchi-nya. Kita tinggal buka. Bentar. Eh, kita lihat di sini. Nah, di sini kita dapat assembly code dari Takeuchi sendiri. Nah, pada Takeuchi sendiri dengan menggunakan kode yang telah kita buat, kita mendapatkan berapa kali kita perlu melihat berapa kali pemanggilan kode yang terhadap function Takeuchi yang telah kita buat. Di sini kita dapat lihat pemanggilan call-nya itu ada berapa kali ya berarti. Kalau untuk di sini taknya sendiri itu berada pada Nah, di sini kita dapat lihat di sini jaltak itu berarti ya jamen link, berarti itu merupakan pemanggilan di mana kita dapat lihat di sini terdapat 1 2 3 4 kali pemanggilan di mana dimana akan berulang-ulang dipanggil sampai dengan 4 kali fungsinya dipanggil sehingga nanti untuk hasil yang didapatkan itu sama dengan nilai dari Z terakhir. Nah, nilai Z terakhir itu adalah 13 nanti ya. Di sini jika dapat kita lihat di sini nilai dari status register 12 itu bernilai 13. Untuk pada bagian register yang perlu kita lihat pada bagian ini yaitu adalah stack pointer yang berada pada posisi 0x7FFC.
Selanjutnya kita perlu tahu apa itu fungsi dari Takeuchi sendiri. Mungkin fungsi dari Takeuchi ini itu adalah untuk melakukan pengujian terhadap fungsi rekursif yang dapat dilakukan oleh suatu prosesor atau compiler, sehingga kita tahu berapa batasannya, batasan rekursif. Mungkin kesimpulannya kita sudah belajar tentang bagaimana software cycle, bagaimana itu preprocessor, compiler beserta optimasinya, dan juga tadi juga kita sempat menyinggung sedikit linker. Dan selanjutnya itu yang pada program terakhir ini kita mempelajari tentang program rekursif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.